Sekali-sekali. Ina atau ina berapa tadi Ustaz? 17. Inna a'tainaka 17. Qul 5. Qul a'udzu birabbil falaq 1. Qul a'udzu birabbin nas 1 di setiap rakaat. Jadi tadi 4 rakaat. Empatnya kayak tadi. Ya. Enggak 4 rakaat nanti pas di tahiyat awal nggak usah tahiyat awal, langsung aja. Abis sujud langsung naik, nanti baru tahiyat akhir ya Bu ya. Tahiyatnya 1 kali ya Ustaz? Ya, tahiyat 1 kali. Kalau sunnah kayak begitu Bu. Kalau setiap sunnah kayak begitu. Setiap sunnah kalau ada 4 rakaat tahiyatnya cuma 1 di tahiyat akhir doang, nggak pakai tahiyat awal. Nah, ibu-ibu kita lanjut ya. Kita baca doanya deh. Saya tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya aziz zallat bi'izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhsinu ya mujmilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm wa ma yanzulu fihi ya kafi fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, doa tolak bala. Ini nanti saya masukin ke YouTube, nanti saya kirim ke Ustazah Armani. Saja jam sholatnya sampai jam? Jam berapa aja? Jam berapa aja boleh. Iya. Penting hari ini ya. Iya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Amin ya rabbal alamin. Kalau ibu punya ginian masukin ke tongkat. Rebo Wakasan.
Asal jangan habis asar ya. Iya. Kalau bisa sebelum asar udah sholat. Nah, karena besok udah masuk ke bulan Yang penting sebelum asar ya. sebelum Bu. asar. Hari ini sholat. Ya sudah ibu-ibu, mudah-mudahan dengan kita sholat di dakil bala, baca doanya, Allah terima, Allah hindarkan kita daripada mara bahaya malapetaka. Ya, jadi ibu-ibu, yang namanya bala itu akan turun, tapi kita tolaknya dengan doa. Ya, doa yang paling cakep adalah dilakukan ketika kita habis sholat. Ada sholat tolak bala. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan kalau kita habis sholat kita nggak lepas daripada doa. Karena apa? Doa sesudah sholat adalah salah satu daripada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa mustajab, doa yang diijabah, yang cepat diijabahnya adalah doa yang kalau kita baca setelah sholat. Insya Allah. Masuk ke pelajaran ya Bu ya. Kemarin kita ngomongin apa Bu? Ngomongin sutra. Ngomongin perkakas wadah yang dari emas dan perak yang nggak boleh dipakai. Halaman 6. Kemarin sampai pengaturan syarat. Ya, sampai sampai di ikan. Iya, sampai di ikan laut. Sekalian binatang. Iya, sama sekalian sampai di sekalian binatang, bermula sekalian binatang. Itu sekaliannya sebab matinya itu Ibu coba tolong bacain, kayaknya saya rada-rada kurang lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-muallifu rahimallahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Coba Ibu ada yang mau baca coba. Satu orang aja coba. Sada Armani bawa kitabnya. Ini saja isi mana yang mana? Halaman 6. Ya, ini Ayahnya sekarang dan kulit binatang dah. Iya, coba dan kulit binatang. ini. Bukan. Nih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan kulit binatang bangkai jikalau disamak johir batin itu suci, melainkan kulit anjing, babi dan kulit yang keluar daripada keduanya atau daripada salah satu daripada keduanya. Dan sekalipun dengan binatang yang suci dan di mana-mana kulit bangkai disamak, hal keadaannya tidak dicucinya setelah disamak, maka jadi kulit itu mutanajis, maka tidak halal, makanya lagi basah, maka tidak sah sembahyangnya melainkan setelah dicuci. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, kemarin kita bicara mengenai binatang laut ya. Binatang itu hukumnya bangkai, ya kan? Binatang bangkai hukumnya kalau mati tidak disembelih secara syara. Kemarin tuh ya, contohnya kambing, kalau disembelih boleh makan. Kalau kita nemuin kambing ada di jalanan ketabrak, terus maka nggak boleh dimakan karena itu bangkai. Walaupun sama-sama mati, disembelih mati nggak? Mati. Terus
Ketabrak mati nggak? Mati. Sama-sama mati tapi caranya berbeda. Iya. Sama kemarin ngomongin emas. Kecuali kalau binatang itu adalah ikan, ya kan? Yang saya ngomong begini, kenapa ya kalau ikan yang hidup lebih mahal daripada ikan yang udah mati kemarin? Iya, ya. Kenapa? Dilihat dari memang kalau yang hidup itu matinya, kalau yang hidup itu gurih enak dibanding kalau kita belinya udah mati. Saya nanya kan, kata Rohani gini kemarin, iya gurih gitu kan, walaupun itu kalau saya bilangnya ikan tawar. Kalau ikan tawar kita beli dalam keadaan mati dengan dalam keadaan hidup, gurihan yang dalam keadaan hidup. Apakah ikan laut pun seperti itu kalau kita belinya dalam keadaan hidup? Dalam keadaan hidup dimatiin gitu kan? Selama ini kan kita belinya di warung dalam keadaan mati gitu. Kata Rohani, iya sama. Kalau yang namanya kita belinya hidup terus kita matiin, lebih enak. Ya kayak begitu. Nah tuh kemarin udah tuh Bu. Nah sekarang kita bicara kulitnya. Kulit binatang. Kulit binatang tadinya najis. Kalau bangke, ya tadi kambing tuh ketabrak, jangan dibuang. Dagingnya buang. Tapi kulitnya selamatin. Diiniin. Nah, tapi disamak. Dibersihin. Dicuci, kemudian pakai dedaunan. Daun apa? Biasanya kalau buat nyamak tuh di daun bambu ya? Daun bambu. Jadi sampai dia keset. Ibu kan kulit binatang itu kan lender, ya ada lender lah gitu ya, ada darah, ada segala macam gitu, nggak keset. Jadi usaha dengan dedaunan, dengan tanah sampai keset, kemudian dicuci. Yes, kemudian dicuci, maka itu kulit bangke jadi suci, bisa dipakai buat bikin sajadah. Bisa. Nah, ibu-ibu mahal loh Bu. Ini mah bukan kulit nih. Ya. Ibu-ibu kayak tas. Ya, tas, gesper, sepatu dari kulit ular. Kan ada nyanyiannya ya. Sepatu dari kulit ular. Mahal nggak ibu-ibu? Kita Bu punya nih tas, loreng-lorengnya kayak kulit ular. Itu mah sintetis. Itu mah plastik. Kulit buaya. Iya, kulit buaya, kulit ular. Boleh nggak dimakan Bu ular? Nggak boleh. Jijik banget ya. Nggak boleh ibu-ibu ular ya. Ibu-ibu ular itu ibu-ibu kulitnya panjang, gede. Itu subhanallah, itu ular ya. Bisa makan manusia. Iya, melar. Caplok, kagak digigit ya? Caplok gitu Bu. Mulutnya itu bisa melebar dia. Bisa, jadi lebarnya sebesar tubuh manusia yang dia mau makan. Terus mati nggak tuh orang ya yang mati karena nggak bernapas ya, nggak bisa napas ya. Jadi matinya bukan karena digigit dimakan gitu, tapi karena memang dia nggak bisa napas ya. Ibu suka ngeliat nggak di YouTube gimana kita nggak bisa menghindar ke YouTube ya? Kerjanya kita ngelihatnya YouTube mulu, dapetnya dari YouTube gitu. Jadi ibu-ibu ya, kita yang penting bisa memanfaatkan hasil teknologi manusia dengan sebaik-baiknya. Jangan juga kita gaptek Bu. Zaman sekarang ibu-ibu itu TV itu udah kagak laku. Berita TV itu basi. Tapi berita YouTube bisa lebih dulu. Emang benar. Lebih dulu datang berita YouTube dibanding TV. Jadi TV itu YouTube itu subhanallah langsung dapat berita.
Kalau kita nggak ngerti teknologi juga nanti kita ketinggalan ibu-ibu ya. Heeh. YouTube doang nggak ngerti ya. Heeh. YouTube sama TikTok belanja. TikTok belanja, iya. Iya, jangan Bu, jangan kebangetan, terlalu tergiur sama. Penting-penting saja kayak piring. Piring. Sekarang mah orang jualan aja, beli makanan snack pakai online ya. Ya Allah, kalau dipikir-pikir kesian ya. Tukang dagang tuh makanya ibu-ibu tukang dagang tuh mesti pinter juga. Pinter gimana caranya bisa memanfaatkan teknologi dia selain offline tapi online juga. Offline maksudnya di darat ya. Dia punya warung, dia tungguin, tapi punya online juga. Iya. Kalau offline doang ya Allah. Sudah ngomongin gituan lagi ya. Lagi ngomongin apa Bu? Lagi ngomongin binatang, kulitnya. Mau dia itu kulit binatang yang diharamkan, ya, yang diharamkan dimakannya, kayak tadi ular, yang suka banyak dipakai tuh Bu, ular, buaya, kulit buaya ya, sepatu kulit buaya, tas, itu ibu-ibu nggak boleh dipakai sama kita kalau nggak disamak. Jadi harus disamak dulu. Ibu tahu ya disamak ya, disetru, disetru sampai keset sama daun bambu kata rohani. Iya, dan tahu zaman dulu. Jadi kulitnya mah boleh ya Ustazah? Boleh. Oh. Yang penting jangan daging. Mudah-mudahan ibu-ibu itu kerupuk kulit, bukan kerupuk kulit bangke ya. Jadi bolehnya buat digunakan, bukan buat dimakan. Kulit kambing itu ibu-ibu tuh kan ini kurban nih, ya kurban. Kan suka pada ngambilin tuh bapak-bapak ya, ada langganannya, suka pada datang ngambil kulit kambing. Itu diapain Bu sama dia? Tahu. Ada yang dimasak Ustazah. Buat gendang. Buat gendang. Itu namanya digunakan. Ibu-ibu buat gendang, walaupun itu matinya bangke, nggak apa-apa. Yang penting disamak. Apalagi kalau sampai disembelih ya, itu dimakan boleh. Kalau kambing boleh dimakan nggak? Boleh. Dari dagingnya sampai tulangnya sampai kulitnya. Ibu suka makan kerupuk kulit? Suka. Ibu obat mah itu Bu. Tapi akhir-akhir ini ngedengar katanya kagak boleh banyak-banyak makan kerupuk kulit. Kenapa ya? Pernah dengar? Hah? Kan saya bilang barusan. Jadi ibu-ibu kerupuk kulit itu bagus buat penyakit mah. Itu emang saya demen dan memang itu jadi obat. Tapi akhir-akhir ini saya dengar nggak boleh banyak-banyak. Kemana ya larinya ya? Ke jantung apa kemana ya? Iya ya, yang namanya berlebihan. Ya, Ibu paham ya Bu ya? Jadi binatang kulitnya baik itu yang diharamkan maupun ya kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi itu benar-benar deh dari bulat-bulat deh, sebulat-bulatnya itu nggak boleh dipakai. Lanjut, apaan lagi? Udah tadi. Udah selesai. Kalau ayam zaman dulu kan suka tabrak motor, celeng Kalau lagi celeng nggak apa-apa. Makanya buru-buru. Lah jangan ngomong orang dulu, orang sekarang juga kalau celeng langsung ini. Lu kan baru belajar tapi dia ngerti. Oh gitu iya. Kasihan banget dia ngerasain. Ih sama aja kalau masih celeng langsung di ini, jangan didiemin aja, langsung disembelih. Jadi dua usahanya sakitnya dia. Jadi dua kejejeran sakit. Tabrak dipotong juga. Malah jadi lebih ringan dia kalau disembelih. Iya. Lebih cepat matinya, ruhnya hilangnya. Bismillah. Tar dulu ibu-ibu.
Nah, kalau zaman dulu ibu-ibu kita punya ayam makannya nungguin sakit ya tuh ayam ya. Yang telo ya. Padahal ibu-ibu menurut kesehatan ayam sakit itu berbahaya. Mana lagi sakit dipotonginnya pakai ayam yang sakit. Ya, tapi dulu mah kagak ngapa-ngapa ya. Sekarang mah emang apa-apa kagak boleh, apa-apa kagak boleh. Apa kemarin tuh? Iya. Yang iya bang, makan ayam ya. Iya, kan saya bilang dulu mah kita kalau mau motong ayam kalau udah telo ya, iya kalau udah sakit baru dipotong deh, dikasihinnya sama siapa? Sama yang sakit. Yang sehat dijual. Itulah ibu-ibu negara kita kayak begitu modelnya. Buah yang jelek-jelek buat kita, yang cakep-cakep diekspor. Ya. Kayak ibu kan jualan begitu ya Bu ya. Cari yang jelek-jelek buat kita ya. Supaya apa ibu-ibu? Supaya kemakan semua. Iya bisa buat masa yang dijual yang petot nggak dipilih yang ada yang busuk. Iya. Dulu mah yang petot-petot pisang dikukus. Ya itu namanya podi ya. Kita diukur Podi. Makanya kita mau jadi doyan pisang kodian karena dari dulu. Emang pisang pakai ada kodian. Adanya di Bukan baju doang. bodi. Ibu. Mbak, Bu. Kodi. Udah saya ngomong apa? Ibu, baju kalau satu kodi kan 20 ya? 20 biji. Nah, kalau pisang satu kodi sama? Bukan bodi saja. Bajunya yang udah pakai yang putih. Yang kecil-kecil. Oh, kirain saya pisang kodian, pisang sekodi gitu ya. Kodian bukannya. Masa kodi 20 biji bukan tahu. Kodian jadi yang bagus sih bukan kodian 20 biji. Lalu sortir, bagus juga. Cek. Yang udah cacat. Tuh, Mbak Buni saya nanya coba kalau saya kan suka begini Bu nih. Ini kalau saya baca di YouTube, kalau saya perhatiin nih di YouTube ya, di YouTube saya, tuh yang paling rame Majelis Salim ini nih. Ya, jadi ibu ya main saut, saya ngomong tuh disautin dulu. Jadi kalau saya mau ngomong, saya ngomong apa gitu ya. Nanti yang pada ngedenger itu belajar apa bercanda kan ya. Terus aja nama YouTube-nya apa ntar kita nonton. Siti Ayumi. Oh, ntar saya nonton dah. Saya like. Live-nya tiap jam berapa? Subscribe. Ibu-ibu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab menerangkan sekalian yang membatalkan Jam 10 air sembahyang. berhenti ya? Ya. Bermula yang membatalkan air sembahyang itu ada 4. Pertama, ada yang keluar daripada kubul atau dubur sekalipun keluarnya kepaksa, lagi suci, melainkan mani. Orang yang keluar kemulaan 1 kali. Kedua, Udah. Sampai satu. Ibu-ibu tadi lagi ngomongin yang membatalkan wudhu gitu ya? Iya. Yang membatalkan wudhu ada 4. membatalkan sembahyang, yang membatalkan air wudhu. Membatalkan wudhu ada 4. Iya. Pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul farji, Ya. dubur Dubur. belakang. Terus ibu-ibu terus apa? Kedua, Bukan, masih itu. Kubul atau dubur. sekalipun Keluarnya. Iya. Semua apa saja yang keluar dari kubul dan dubur itu termasuk membatalkan wudhu. Iya. Membatalkan wudhu kecuali mani. kecuali mani nggak batal. Kecuali mani tidak membatalkan wudhu. Oh, dia nggak batal itu. Tapi dia wajib mandi.
Oh, Ya, jadi ibu-ibu ada ini mah intermezzo nih Bu, intermezzo seorang syekh. iya. Kalau intermezzonya seorang syekh itu dia ada ilmunya, nggak kayak kita mau bercanda aja, nggak ada manfaatnya, nggak ada ilmunya. Tapi kalau syekh, guru itu kalau intermezzo dia bercanda, maka di dalam bercandaannya itu ada ilmunya. Jadi suatu saat ibu itu seorang syekh itu beliau sholat. Ini mungkin punya istrinya masih muda. Jadi sering keluar lendir ya. Kira aja. Digodain nih Bu lagi sholat. Ini mah lagi ini bercandaan. Nih Syekh lagi sholat digodain sama istrinya, digodainnya dirayu, gitu. Terus akhirnya ibu-ibu pas udah selesai mau sholat lagi nih, kan udah selesai nih. Yang namanya juga Syekh kan ya, Syekh makan kuat imannya. Iya, pas abis sholat, awas kalau kamu godain saya lagi, kalau sampai saya sampai batal batal sembahyang saya, kalau sampai saya batal sembahyang saya, nanti saya ceraiin kamu. Gitu. Bilangnya batal sembahyang. Kalau sampai kalau saya sampai batal wudhu saya ceraiin kamu. Gitu ya, batal wudhu. Batal wudhu. Akhirnya apa rahasia omongan itu? Kira-kira bisa terjadi nggak perceraian? Enggak. Kenapa? Karena yang keluar air mani. Misalnya lagi sholat gitu dielus-elus sampai keluar air mani. Kan tadi ngomongin yang membatalkan wudhu seluruh apa saja yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani. Nah, kalau mani bukan membatalkan wudhu. Awas, kalau kamu nanti godain saya sampai saya batal wudhu saya ceraiin kamu. Nggak batal wudhu. Kalau keluar mani. Kalau dia digodain kentut-kentut. Kan ini makan lagi. Hah? Ini kenapa nggak ada batal itu? Enggak batal dia. Kenapa? Enggak batal wudhu. Jadi tetap sholat saja. Enggak tetap sholat. Batal. Jadi bilangnya batal sembahyang. Ya, saja. Maaf ya, karena kita lebih pikir nggak apa-apa. Mani itu artinya apa, lendiran apa spermanya itu? Sperma. Sperma Lah, yang keluar. ya lenderan sperma. Enggak, maksudnya kan ada lendiran sebelum sperma, Ustazah. Oh, itu mah namanya madhi. Madi, ini wadi. Mani. Iya, madi dan Kalau wadi keputihan. keputihan wadi. Kalau capek tuh. Wadi. Nah, ibu kan capek nih, banyak pikiran, keluar deh tuh. Itu namanya wadi. Wadi. Kalau mazi itu muqaddimah. Tahu muqaddimah? Iya, perawalan. Awalan ya, ya. Oh, jadi itu udah termasuk sperma itu nggak batal wudhu. Nggak batal wudhu tapi wajib mandi. Batal sholat. Lain batal sholat, lain batal wudhu. Kalau keluar Nanti lagi wudhu lagi dah ya. iya, akhirnya karena megang. Iya, batal juga. Nah, ibu-ibu nggak keluar mani, tapi keluar mazi. Batal sholat nggak? Batal wudhu nggak? Batal. Kalau keluar mazi, ibu tahu mazi? Oh, maji itu Mani, yang mani. permulaan lendiran. Lendiran nyus aja sampai ke dada nih ya. Nah, ya Allah enak banget Itu gitu bukan tuh. bukannya itu kalau yang begitu tuh apa orgasme itu Mancrot itu. Kalau ini yang bagi mancrot. laki-laki apa perempuan? Ya kali Ustaz Armani keluar. Enggak apa-apa. Oh, itu nggak batal. Ya, iya. Tapi kan nggak batal wudhu kita mandi, artinya kita wudhu lagi ya batal. Batal, iya. Tapi enggak bilangnya batal wudhu. Jadi harus mandi ya. Tapi bilangnya batal sholat. Kayak gini ibu-ibu. Ibu nih, ibu kan udah istinja. Tapi mimpi gitu. Ini ibu udah istinja. Ya. Mimpi Habis mana is- saja. Iya sama. Artinya sama.
Saya nggak tahu mimpi, nggak tahu ngapa udah tua begini. Udah tua. Nggak boleh, kadang-kadang mimpi juga. Dulu mah iya kali. Kalau mimpi gimana? Pokoknya kalau keluar sperma Kalau keluar, kan berasa. batal sholat. Batal sholat. Iya. Tadi saya mau ngomong apa sih? Istinja. Kan udah kan keluar mani nih. Iya. Saya istinja kan? Iya, Ya saya istinja. Kemudian udah nggak dipegang-pegang nih. Iya. Terus saya wudhu. Habis wudhu, Orang penting. saya mandi, ya kan? Nggak dipegang-pegang nih. Terus ibu-ibu wajib wudhu lagi nggak? Enggak. Enggak. Kalau udah nggak dipegang. Karena apa? Karena yang keluar mani. Iya. Karena mani itu adalah suci. Nanti Lah pilih jauh-jauh muka kalau nanti. mani najis, ibu-ibu kita tercipta Iya, dari najis. ya Allah, itu aja udah disebut air yang hina. Enggak, Ya. enggak mandi. Karena nggak bersentuhan dia. Iya, enggak dipegang. Ini lagi ngomong apa sih? Tadi kan keluar tuh mandinya tadi kata Ustaz. Mandi. Kan ini kan keluar ada mani nih. Bagusnya nanya. Ini kan keluar mani. Wajib mandi kan? Mandi, iya. Prosesnya kan ini kan beleweran. Iya, dipegang. Bukan dipegang, maksudnya kan keluar itu. Kan wajib istinja enggak? Iya. Wajib istinja enggak? Wajib. Wajib istinja. Ya, udah istinja, wudu kan? Ibu wudu enggak? Wudu. Kan dipegang, iya. Wudunya nawaitu raf al hadasil akbar. Nawaitu raf al hadasil akbari fadlan lillahi ta'ala. Gitu kan? Iya. Jangan nawaitu wudu doang. Nawaitu wudu fadlan lillahi ta'ala. Nah, habis wudu, ibu mandi. Iya. Mandi apa? Harus besar. Mandi hadas besar, mandi junub. Iya, udah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Udah deh tuh, udah mandi. Enggak kecolek-colek nih. Wudu enggak habis setelah itu. Wudu. Kagak. Pegang, enggak. Habis pegang dia tadi. Beda sama head. Ibu Mandi kan makan darah. Ibu head nih. Sebelum ibu mandi, ibu wudu. Iya, saya kagak. Bu. Ya. Sekarang ngomongin apa? Haid. Ini perbedaan antara keluar haid dengan keluar mani. Iya. Ibu misalnya istinja. Iya. Mau mandi ini istinja nih. Terus ibu wudu. Terus ibu mandi. Wajib wudu nggak? Wajib. Kenapa? Hadas besar. Tadi hadis besar juga. Karena bersentuhan telapak tangan kalian kemaluan. Karena ibu-ibu kalau mani itu suci. Oh, suci. Yang keluar dari farji kita kan ada dua nih. Iya. Ada darah, Ada mani. ada mani. Mani suci. Kalau darah najis. Ya, kalau darah najis. Makanya ibu-ibu pas giliran abis mandi head wajib wudu. Ya, najis. Iya. Tapi dengan catatan jangan dicolek-colek. Iya, maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa, wudu lagi. Nggak apa-apa. Ini Usaha kalau kata saja mani. udah. Ya, udah. Cuma segitu doang tadi ya, keterangannya ya. Ibu-ibu kalau keluar wadi, Wadi itu Lender. lender, keputihan. Kalau keluar mazi, Haji itu pemanasan kalau kita lagi pemanasan. Iya, wajib mandi apa wajib wudu? Wajib mandi. Wajib mandi. Wudu. Wudu. Lah, Kita iya. harus mandi juga. Enggak. Oh enggak, kalau wajib. Tapi lo naik dia aja. Keluar mazi membatalkan sholat apa membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Wudu. Tapi kita ya kalau Akhirnya nanti membatalkan sholat. iya.
Ya, Maksudnya wajib itu Bu bersentuhan dengan saya sampai keluar lendir. Berarti Saja kata Mon ini nggak ngapa-ngapain Bang, nggak keluar satu kan menghayal ya. Iya. Ya. Lagi melongo aja Bu. bikin mikir aja ya. Ibu-ibu kan udah nenek-nenek ya sekarang ya? Iya Bu, saja bener nenek. Oh, udah nenek-nenek. Iya. Jangan ngomongin sekarang yang udah nenek-nenek. Emang dulu ibu kagak muda apa? Dulu mah kita di mana ketemu. Dulu mah ibu-ibu Lari kali itu. kecolek aja juga. Kecolek aja juga udah ser aja. Iya. Nggak mau nabi usah dihukum apa. Iya, pakai Ustazah ini pakai ngomong kagak gitu. Ya, dia Dulu kali ya enggak. ngomong yang dulu apa jangan ngomong yang sekarang. Iya ada yang dulu ya. Yang dulu. Yang Agdil mah itu geningan mererot. Iya, Geningan mererot dikawinin enggak. ini ada yang 17 tahun ke atas. Kagak ini semua ada yang 17 tahun ke 40 tahun ke atas semua. 40 ke atas semua udah. Ya sudah. 30 dan yang 30 masih Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, hilang akal sebab gila atau mabuk atau sakit atau tidur, melainkan tidurnya yang tetap. Iya. Tempat duduknya. Nah, Ibu, Yang ketiga. yang kedua membatalkan sholat kalau duduk. Kalau tidur. Yang enggak batalin sholat, enggak batalin wudhu kalau tidurnya begini. Kalau tidurnya tidur duduk iftiros. Ibu tahu duduk iftiros kayak apa? Saya udah nggak bisa duduk iftiros. Jadi duduk iftiros itu tegak. Ibu kayak sinden. Kayak gimana sih duduk iftiros? Gitu. Oh, sinden tuh kayak begini. Ah, ini duduk iftiros kayak begini nih. Nah, ini yang nggak batal. Iya, jadi tumitnya didudukin, tumit dua tumitnya didudukin, sama nggak bergerak. Makanya misalnya gini nih ngantuk nih ya ibu, misalnya ibu ngantuk, pengen banget tidur, pesen nih sama rohani, Ustazah ini misalnya, aduh saya pengen pengen nunduk aja, pengen lep aja dah sebentar gitu ya, udah duduknya kayak begitu tuh. Nah nanti rohani perhatiin, kalau dia bergeraknya cuman begitu-gitu doang tuh, nggak apa-apa, gitu melong. Tapi kalau udah daerah pantat begitu, bergerak batal. Walaupun nggak kentut, pokoknya daerah sini atas, daerah sini yang nggak boleh. Nih nggak boleh bergerak nih. Iya kalau. Tapi kalau begini pasti bangun ya Bu ya. Pasti goyang kalau begitu marah. Iya, ibu-ibu mabok itu makan emang insya Allah kita enggak ya. Tapi ya mesti dikasih tahu juga. Mabok, apalagi tadi? Hilang akal. Hilang akal. Orang tidur kan hilang akal juga ya. Hilang akal karena gila. Iya, atau mabuk. Nah, makanya ibu kalau nggak mau sholat nggak apa-apa. Iya, tapi kayak Kalau lagi apa lagi gila. Kayak orang pikun. Iya. Itu sebetulnya Udah nggak sebetulnya dia nggak diwajibin sholat. Cuman ibu-ibu kalau menurut pengalaman saya buat ibu saya itu ibu-ibu mempertahankan ingatan dia, jangan sampai kebangetan pikun banget. Itu kan kalau stroke itu kan yang dicecer kan otak ya. Iya. Itu kalau didiemin aja nggak ada zikir. Jadi ibu-ibu kita kalau punya anak Bu, ya Allah mudah-mudahan anak kita soleh. Amin. Maksudnya apa anak kita soleh? Perhatiin sholat kita. Iya. Kita nggak perlu deh yang namanya baca ratib, zikir segala macem di setiap waktu. Ingetin aja, sholat di 5 waktu itu udah cukup. Baca fatihahnya, baca segala macam. Itu awal stroke ibu-ibu pasti hilang tuh Bu. Pasti hilang, doa iftitahnya hilang, fatihahnya hilang, surahnya hilang. Tapi lama-lama karena terus aja kita bimbing terus bacaan sholat kita, bacaan sholat dia, lama-lama ibu-ibu muncul lagi tuh ya keingetan dia.
lagi waktu sama. Jadi coba deh kita deh Bu, sakit nggak usah stroke, tiduran aja, leng-leng Bu. Ingat nggak? Tahu nggak leng-leng? Iya ibu-ibu. Jadi otak ini perlu diasah. Nih kita lagi ngasah otak kita nih Bu. Baca Quran tuh ngasah otak. Ya, kan kalau di YouTube lagi deh. Di YouTube mahjong tuh, ya game mahjong. Nah, ibu kagak ngerti game mahjong. Katanya kan kata orang Cina kan katanya itu buat menghilangkan kepikunan. Kita emang nggak usah pakai main game mahjong. Baca Quran, ngapalin Quran. Nggak usah kita ngapalin Quran yang belum kita hafal. Ayat kursi amanah Rasul aja udah tuh yang. Jadi yang kita udah hafal, ayo aja dirutinin gitu. Jadi insya Allah ibu-ibu pikun kita nggak akan kebangetan pikun. Nanti kalau kita pikun ibu-ibu diomelin mulu sama anak kita. Saya takut banget saja dah nanti anak saya jadi gendeng. Kebangetan kita pikun suruh ngalor ngidul kan lama-lama anak kita gendeng itu. Nanti cerita itu lagi. Emak nih emang anak Udah mulai dia nanya berkali-kali. apaan? Dia udah Nanya. ngomong Berulang-ulang. Cerita lagi. Anak kita malu ya. Udah mulai. Saya takut saya mau mohon mula sama Allah saja. Kalau saya meninggal jangan sampai pikun, keburu anak saya keburu gede. Saya mah kalau meninggal jangan pikun gitu, meninggal aja, jangan sampai nyusahin nama. Gila bilang takut. Dah, ibu-ibu. Ya, Ya sudah itu Besok yang ketiga. yang ketiga ya besok. Ibu-ibu Minta baca Fatihah nih buat pada sakit. Iya, pada sakit, sebutin nih kita baca. astagfirullahaladzim. Kalian tutup aja Ustaz, kalian tutup. Bapak Luki Muhari. Orang belum ngapa-ngapain udah tutup aja. Bapak Luki Muhari. Ayo ibu nanti dibacain. Ayo ibu mari kita sudahi taklim, bukan taklim kita, pelajaran kita. Ibu-ibu jangan dulu pulang, jangan dulu makan. Ya, karena apa ibu-ibu? Karena mau baca Yasin. Bersama Ustaz Armandi dan Ustaz Zaini kita baca Quran Suratul Fatihah, kita doakan nih Bu yang pada sakit ya Bu ya. Makanya ibu-ibu bantu nanti habis pulang dari sini ibu sholat dapul bala. Doanya udah kita baca tadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Kita baca Quran Suratul Fatihah. Ya, nanti yang menyebutkan rohani siapa saja yang sakit ila ruhi wa jasadi. Bapak Luki Muhari bin Muhari, Bapak Nani Usdin bin Haji Muhammad Jiman, bin dari Soba binti Rikma. Oh, Lindari mau dioperasi jadi. Terus Ibu Mari lagi binti Marta. Terus anak menantu kita aja yang lagi. Iya, biar pada ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Semua yang tadi nama yang disebutkan oleh rohani juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah kasih jalan keluarnya. Ya Yunsi, Afnan, Azma, Wafa, yang lagi pada sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang merawatnya juga diberikan kesabaran oleh Allah, Allah berikan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk la yughadiru saqaman wa la alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Ila ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi ta'ala lam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu Rabbul Alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Saya mau ajar lagi ya. pelajaran yang telah disampaikan.